Jurnal Refleksi Dewi Mingguan Modul 1.1. Perkenalkan diri saya Sri Malaya SPD, CPG Angkatan 11 dari SMA Swasta Binakasi, Kecamatan Arame, Kabupaten Nia Selatan. 1. Refleksi Dewi Mingguan calon guru penggerak. Salam sejahtera. Dengan rendah hati dan penuh semangat, kami menghadirkan refleksi Dewi Mingguan ini sebagai sebuah langkah maju dalam perjalanan kami sebagai calon guru penggerak. Refleksi ini merupakan waktu yang berharga untuk merenungkan pengalaman, pelajaran, dan harapan kami dalam menerapkan perubahan yang positif di dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah tonggak utama dalam pembentukan masa depan bangsa. Sebagai calon guru penggerak, kami menyadari betapa pentingnya peran kami dalam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan kami, memperdalam pengetahuan, dan mengeksplorasi inovasi baru demi menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif bagi semua murid. Refleksi Dewi Mingguan ini adalah menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan kami selama ini. Kami akan mengintrospeksi pencapaian, tantangan, dan peluang yang kami temui dalam proses menjadi calon guru penggerak. Refleksi ini kami akan mengidentifikasikan kekuatan kami yang telah kami kembangkan, mempertimbangkan pelajaran berharga dan pengalaman kami, serta merencanakan langkah-langkah strategis ke depan untuk meningkatkan kontribusi kami dalam memajukan dunia pendidikan. Lalu seperti apakah refleksi yang bermakna itu? Refleksi yang bermakna merupakan proses yang mendalam dan terarah untuk mengintrospeksi pengalaman, pemikiran, dan perasaan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, situasi, atau peristiwa yang dialami. Refleksi yang bermakna tidak sekedar mengingat dan mengulang kembali apa yang telah terjadi, tetapi melibatkan analisis, proses evaluasi, serta pembelajaran yang mendalam. 1. Fact atau peristiwa. Program Guru Penggerak Angkatan 11 diresmikan oleh Direktur Jenderal dan Tenaga Kependidikan Bapak Profesor Dr. Nunu Suryani MPD serta Dr. Kasman, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan pada hari Kamis 13 Juni 2023 melalui konferensi video yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen Ketika Kemendikbud. Dalam kegiatan lokal orientasi ini diorientasikan diundang juga pengawas dan kepala sekolah. Tujuan lokal karya orientasi ini adalah agar CGP mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak, memahami program pendidikan guru penggerak, alur peran tim pendukung kompetensi lulusan, mengidentifikasikan posisi dan kompetensi guru penggerak. CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi dari guru penggerak, dukungan yang diperlukan, dan tantangan yang mungkin terjadi. Memahami pentingnya membuat portofolio tahapan dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Dalam kegigihan dan kegiatan lokal karya orientasi ini dapat beberapa hal yang dibelajarkan, yaitu kesepakatan kelas harapan dan kekhawatiran pengantar program pendidikan guru penggerak dan perjalanan CGP, posisi diri, rencana pengembangan kompetensi diri, pengembangan portofolio digital, serta refleksi peserta. Pada kegiatan lokal karya orientasi di CGP, diberikan tugas mengerjakan lembar pada lokal karya orientasi di CGP. Diberikan tugas mengerjakan lembar kerja, yaitu LK1 tentang kesepakatan peran kerja kepala sekolah, tentang kerja, yaitu LK1 tentang kesepakatan peran CGP kepala sekolah, dan tentang mengecekkan mandiri kompetensi, tentang evaluasi diri guru penggerak, tentang pencegahan mandiri kompetensi, tentang evaluasi diri guru penggerak, dan rencana pengembangan kompetensi. Dalam bimbingan Bapak Beatus B.J. Sekhi Halawa SPD selaku pengajar praktik, saya merasa dengan bimbingan Ibu Marisa SPD selaku pengajar praktis dalam kegiatan lokal karya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan, dan mereka sangat memberikan motivasi semangat kepada CGP agar tidak putus asa jika mengalami kendala, motivasi dan semangat kepada CGP agar tidak putus asa jika mengalami kendala. Selama minggu ini saya belajar melalui LMS. Kegiatan yang dilakukan
melalui LMS tentang Refleksi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara bersama Ibu Fasilitator Hertasia Lagat SPDMM, yang terakhir eksplorasi konsep ruang kolaborasi seperti kegiatan yang dilakukan oleh LMC, antaranya eksplorasi konsep ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi. Demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi, dan aksi nyata. Mengikuti pendidikan guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan, antara senang, bangga, dan juga khawatir tidak melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal, bahkan insecure yang merasa minder karena melihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Semua terasa campur aduk dengan keinginan dan tekad kekuatan untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Banyak ilmu pengetahuan didapatkan selama menjalani kegiatan ini. Misalnya, bagaimana menjadi guru selayaknya, bagaimana berhamba pada anak, supaya apa yang harus kita lakukan lainnya. Seluruh rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasakan bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari pembelajaran ini saya baru mengetahui bahwa pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa dan manfaat cinta tanah air dan terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Artinya setiap anak harus memiliki bakat dan potensi masing-masing selain berdasarkan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus memandang anak sebagai individu yang berbeda, unik. Setiap anak punya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan profil, gaya belajar, metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak atau dikenal dengan sebutan berhamba pada anak. Sisi lain, menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia merupakan keharusan. Atau penerapan dari pembelajaran 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan KHD memotivasi saya untuk melakukan terbaik dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Mengubah pandangan bahwa siswa bukan seperti kertas putih kosong. 2. Mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan murid. 3. Mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. 4. Merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa. 5. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. 6. Membuat kesepakatan belajar dan melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Sekian pemaparan saya dalam jurnal refleksi mingguan modul 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 kelas 35. Salam, terima kasih, semoga bermanfaat.